Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Iman berlari ke sana kemari, terjatuh karena tersandung peti. Al-Quran adalah pelindung diri. Bertemu kita di Al-Hasani. Sampailah kita ke acara utama pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surat Al-Hadid ayat 5 sampai dengan ayat 6, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi hari ini akan didampingi oleh Bapak Sigit Afrianto dari kelas online CR Montreal. Untuk itu, izinkan saya Rosida dari kelas online Montreal, Kanada, untuk menyapa Ustadz Rizal Al-Hasani terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosida dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami selalu mendoakan Amin. Semoga Ustadz Rizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau Bapak Sigit Afrianto. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 5 sampai dengan ayat 6 dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Bapak Sigit Afrianto, kami persilakan. Syukuran Bu Rosida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana dzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, nikmat yang agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumul hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Hadid ayat 5 dan 6 bersama Pak Sigit Afrianto. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jam berapa di sana sekarang Pak Sigit? Sekarang jam 5.50 sore Pak Ustadz. Oh sore ya. Beda 12 jam ya. Iya. Alhamdulillah. Di Montreal ya. Oke, Pak Sigit dulu yang ngajak Bu Ananti ya. Betul Pak Ustadz. Iya.
Mudah-mudahan bisa istiqomah kita Pak Sigit ya, walaupun jaraknya jauh, waktu juga berbeda, kesibukan juga berbeda, namun tetap bisa bersama Al-Quran ya. Udah siap ya Pak Insya Sigit Allah. ya? Insya Allah, Pak Ustaz. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan Pak Sigit untuk membawakan ayat Al-Hadid ayat 5 dan 6. Silakan Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayahnya serta nikmat iman dan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di Zoom Al-Hasani pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ada harta dalam peti susah dibuka karena terkunci. Selama kita belum mati, belajar Al-Quran tiada henti. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Hasrizal Al-Hasani yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi beliau menguraikan secara gramatikal ayat suci Al-Quran surat Al-Hadid ayat 5 sampai dengan 6. Tak lupa, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prapti yang dengan sabar membimbing kami setiap hari Sabtu dan hari Ahad, dan kepada Ibu Surmiati, Bapak Budi Purnomo, Bapak Joko, Bapak Fauzi, dan akhir-akhir ini Bapak Zainuddin yang juga membimbing kami pada saat Ufti berhalangan. Semoga apa yang telah Bapak Ibu ajarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Amin. Selanjutnya saya akan bacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Hadid ayat 56. Berikut uraiannya secara gramatikal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wal yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidatis sudur. Sadaqallahul azim. Surat Al-Hadid ayat yang kelima terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama ada
5 penggalan, dan bagian yang kedua juga ada 5 penggalan. Penggalan yang pertama adalah la, penggalan yang kedua hu, penggalan yang ketiga mulkus samawati, penggalan yang keempat wa, penggalan yang kelima ardo, al-ardo. Untuk yang bagian kedua, penggalan yang keenam wa, penggalan yang ketujuh ila, penggalan yang kedelapan Allahi, penggalan yang kesembilan turja'u, penggalan yang ke-10 al-umur. Ayat yang ke-6, penggalan yang pertama ada 9 penggalan. Penggalan yang pertama yuliju, penggalan yang kedua al-laila, penggalan yang ketiga fi, penggalan yang keempat an-nahari, penggalan yang kelima wa, penggalan yang keenam yuliju, penggalan yang ketujuh an-naharo, penggalan yang kedelapan fi, penggalan yang kesembilan al-laili. Bagian yang kedua, penggalan pertama huwa, penggalan yang kedua huwa, penggalan yang ketiga alimum, penggalan yang keempat bi, penggalan yang kelima datis sudur. Uraian secara gramatikalnya, untuk ayat yang kelima, penggalan pertama adalah la, yang merupakan huruf bermakna yang mempunyai arti bagi. Penggalan yang kedua adalah hu, yang merupakan kata ganti yang mempunyai artinya. Penggalan yang ketiga mulkus samawati, bentuknya adalah KBM dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua berakhiran kasroh. Untuk kata benda yang pertama, mulku, merupakan KBKK tunggal sesuai dengan pola. Akar katanya adalah malaka, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fu'lun. Artinya kerajaan, yang terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 428. Kata benda yang kedua adalah samawati, yang merupakan KBKK jamak dengan ciri ada alif lam dan dengan pola atin. Ini yang menunjukkan jamak. Akar katanya adalah sama, yang berasal dari kata samawa dengan menggunakan analog 1 sia poin 2. Pola kata kerjanya adalah fa'ala.
pola kata benda tunggalnya adalah fa'alun. Kata benda tunggalnya adalah as-sama'a. Pola kata benda jamaknya adalah fa'alatun. Ya, fa'alatin, maaf. Yang artinya adalah langit, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 180. Penggalan yang 4 adalah buah, yang merupakan huruf bermakna dengan arti dan. Penggalan yang kelima adalah al-ardi, yang bentuknya adalah KBKK tunggal, dengan ciri ada alif lam di awal kata. Akar katanya adalah arodo, pola kata kerjanya adalah fa'ala, kata benda jamaknya adalah, maaf, pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, yang artinya bumi, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus, Kamus Munawir halaman 18. Arti ayat kelima bagian pertama, lahu mulkus samawati wal ard, adalah miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Surat Al-Hadid ayat yang kelima bagian kedua, penggalan yang keenam adalah wa, yang merupakan huruf bermakna dengan arti dari. Penggalan yang ketujuh adalah ila, yang merupakan huruf jar yang mempunyai arti kepada. Penggalan yang kedelapan adalah Allahi, yang mempunyai arti Allah. Penggalan yang kesembilan adalah turja'u, yang bentuknya adalah KKSAD pasif, dengan ciri diawali dengan tu dan diakhiri dengan doma, dan huruf pertama doma dan kedua fathah, merupakan ciri pasifnya. Pelakunya adalah hiya, akar katanya adalah roja'a, pola kata kerjanya adalah fa'ala. Artinya adalah dia sedang atau akan dikembalikan, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 138. Penggalan yang ke-10 adalah al-umuru, bentuknya adalah KBKK subjek jamak, dengan ciri kata benda ada alif lam, dan ciri jamak ada waw sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya adalah amaro, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, kata benda tunggalnya adalah amrun, pola kata benda jamaknya adalah fu'ulun, artinya adalah urusan, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 48. Arti ayat yang kelima bagian kedua, wa illallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
Berikutnya, Belum kelihatan Pak Uti. Next, Uti. Next. nah, adapun arti keseluruhan dari ayat kelima, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ayat yang keenam, penggalan pertamanya adalah yuliju, yang bentuknya adalah KKSAD dengan ciri diawali dengan yu dan diakhiri dengan doma. Ini sesuai dengan kaidah 1 sial poin 9, di mana huruf sia di depan akar kata dan didahului KKSAD, maka kita cari dengan cara try and learn. Pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah walaja, pola kata kerjanya adalah af'ala, yang mempunyai arti dia sedang akan memasukkan. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1580. Penggalan yang kedua adalah al-laila, bentuknya adalah KB murni. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, kata benda tunggalnya adalah lailun. Artinya malam, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 408. Penggalan yang ketiga adalah fi, yang merupakan huruf jar yang artinya pada. Penggalan yang keempat adalah an-nahari, bentuknya adalah KBKK tunggal dengan ciri ada alif lam di awal kata. Akar katanya adalah naharo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'alun. Artinya siang hari. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 470. Penggalan yang kelima adalah buah, yang merupakan huruf bermakna yang mempunyai arti dari. Penggalan yang keenam adalah yuliju. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri diawali yu dan diakhiri dengan doma. Sesuai dengan kaidah sia poin 9, di mana huruf sia di depan akar kata dan didahului KKSAD, maka kita cari dengan cara try and learn. Pelakunya adalah huwa, akar katanya walaja, pola kata kerjanya af'ala. Artinya dia sedang atau akan memasukkan, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1580. Penggalan yang ketujuh adalah an-nahari, bentuknya KBKK objek tunggal dengan ciri ada alif lam di awal kata. Akar katanya adalah naharo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'alun, artinya siang, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 470. Penggalan yang kedelapan adalah fi, yang merupakan huruf jar, artinya ke dalam.
Penggalan yang ke-9 adalah al-laili. Bentuknya adalah kata benda murni yang artinya malam. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 408. Mahmud Yunus 408. Yang teruti. Di enter Mbak Prati. Putih. Di enter. Ngelek, guys. Ya. Jadi untuk bagian yang ayat ke-6 bagian pertama, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Artinya, dia memasukkan malam ke dalam siang dan dia memasukkan siang ke dalam malam. Ayat yang ke-6 bagian yang kedua, penggalan yang ke-10 adalah wa. Bentuknya adalah huruf bermakna yang mempunyai arti dari. Penggalan yang ke-11 adalah huwa. Bentuknya adalah kata ganti subjek mempunyai arti dia. Penggalan yang ke-12 adalah alimun. Bentuknya adalah KBSL, di mana ini adalah sesuai dengan pola dan Asmaul Husna. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda jamaknya, pola kata benda jamaknya adalah fa'ilun. Artinya adalah dia maaf, artinya adalah maha mengetahui. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Penggalan yang ke-13 adalah bi, merupakan huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan yang 14, dati sudur, merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda yang pertama dati merupakan KBPA khusus yang artinya adalah data, di mana karena didahului dengan huruf jar, maka dia berubah menjadi dati. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, yang mempunyai arti yang mempunyai. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 135. Kata benda yang kedua adalah as-suduri, merupakan KBKK jamak, di mana ciri jamaknya adalah sesuai dengan pola. Akar katanya adalah sodaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun, kata benda tunggalnya adalah sodarun. Pola kata benda jamaknya adalah fu'ulun, artinya dada. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 213.
Di enter lagi, Uti. Di enter lagi, Mbak Prapti. Lemot. Ya, jadi untuk ayat yang ke-6 bagian kedua, wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia maha mengetahui dengan apa yang di dalam dada. Arti keseluruhan dari ayat yang ke-6, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidatis sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan dia memasukkan siang ke dalam malam. Dia maha mengetahui segala isi hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasan ilmu saya. Semua kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedikit ada kendala tadi Pak Sigit, nggak apa-apa ya. Pak Sigit masih aktif sekarang Pak Sigit ya? Masih Pak Ustadz? Oh, ini kendala kita pertama Pak Sigit masih aktif, tapi bukan kendala ya. Itu merupakan eh, motivasi kita ya Pak Sigit ya. Jarak yang jauh, waktu yang sangat berbeda, waktu yang terasa ya. Pada saat Pak Sigit ada waktu, kita di Indonesia yang terbatas waktunya. Saat kita punya waktu, malah Pak Sigit yang nggak ada waktu ya. Namun kita tetap bersama Quran ya Pak Sigit ya. Insya Allah Kalau Pak Pak Sigit Ustadz. baca Quran sekarang gimana rasanya Pak Sigit? Ada perubahan nggak sebelum belajar dan setelah belajar? Ada Pak Ustadz. Jadi pada saat kita baca gitu, kita minimal ngerti, oh ini adalah huruf bermakna, atau ini Kata kata kerja kerja lampau, lampau, atau kerja yang akan datang. ini apa? Dan alhamdulillah dengan banyak membuka kamus, akhirnya kita itu tahu artinya Pak Ustadz. Alhamdulillah Jadi ya. lebih gampang kalau kita itu mau belajar mengingat-ingat, atau bisa lebih meresap lah dalam hati kalau kita itu tahu artinya. Iya, Alhamdulillah. Bisa kita amalkan Pak Sigit ya. Oke, semoga istiqomah ya Pak Sigit. Terima kasih Pak Ustadz, insya Allah. Oke, dengan segala rintangan dan halangannya, Allah berjanji Allah akan memberikan alasan yang lebih kepada orang yang punya banyak dan halangan, tapi tetap bersama Al-Quran ya. Oke, Pak Sigit. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Hadid ayat 5 dan 6 yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit Aprianto dari Siar Montreal. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Namun, karena mungkin tadi ada sedikit kendala dalam perangkatnya, kalau ada yang salah baca, salah urai, salah sampaikan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau sudah benar, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kepada Bu Rusida kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Rusida. Terima kasih Ustadz. Demikianlah uraian Al-Quran surat Al-Hadid ayat 5 sampai ayat 6 dan penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.